Mari sama-sama kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini supaya hati kita disiapkan untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau Engkau begitu baik buat kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan ke dalam hati kami Tuhan, supaya kami memperoleh rema Tuhan, memperoleh hikmat. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan ini sehubungan dengan firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberkati kami dengan firman-Mu. Amin. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Oke, kita mau lanjutkan serial pertobatan dari yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa setiap dosa harus dibayar dengan pertobatan. Ya, setiap dosa itu harus dibayar dengan pertobatan, dan dosa itu perlu pertobatan. Makanya setiap hari kita yang tidak luput dari dosa, tidak luput dari keputusan yang salah yang kita ambil, itu kita perlu bertobat. Makanya ada quote yang bilang begini, pertobatan tiap hari gitu. Nah, kita ngerti bahwa pertobatan tidak selesai hanya di pengampunan. Kalau pengampunan itu sadar bahwa kita ambil jalan yang salah, sadar bahwa kita memutuskan yang salah, sadar bahwa kita bereaksi yang salah gitu kan. Lalu kita sadar, kita minta ampun. Sampai di titik itu kita baru sampai pada tahap pengampunan dan belum sampai kepada tahap pertobatan. Pertobatan adalah kembalinya kita masuk kepada panggilan Allah, kembalinya kita berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Ya, minggu lalu kita belajar tentang Yunus ya, yang dia harus melarikan diri dari Tuhan, pergi ke Tarsis karena Tuhan itu sebenarnya menyuruh dia ke Niniwe karena ada 120.000 orang yang menunggu untuk diberitakan firman Tuhan supaya mereka bertobat ya. Oke, sekarang kita mau melanjutkan. Judulnya, topik hari ini adalah orang baik perlu bertobat. Orang baik perlu bertobat. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Pernah nggak sih dengar orang-orang kadang-kadang suka bilang begini, aku udah baik kok. Orang bertobat mah itu buat orang yang jahat tuh. Orang yang nyuri, orang yang mabok, orang yang selingkuh, orang yang berjudi, orang yang nggak bener lah tuh, pembunuh lah, perampok lah. Nah, itu perlu bertobat. Tapi kalau orang yang baik-baik, kenapa mesti bertobat? Kan sudah baik gitu. Nah, makanya kalau kita balik lagi kepada konsep bahwa bertobat itu bukan hanya selesai di pengampunan, bukan hanya selesai disadar bahwa orang itu telah melakukan kejahatan, tapi kembalinya dia untuk mengerjakan perintah Tuhan, mengerjakan apa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Nah, disitulah letaknya. Orang baik perlu bertobat. Orang baik itu siapa aja sih? Orang yang suka nolong orang itu juga orang baik, ya, benar ya? Orang yang memberitakan firman Tuhan seperti kayak begini, ini juga perlu bertobat. Kenapa? Karena sangat mungkin orang baik itu tidak mengenal akan perintah dan rencana Tuhan. Sangat mungkin sekali di luar sana banyak sekali orang baik, saya percaya. Sangat banyak orang baik. Tapi belum tentu di antara sekian banyak orang baik yang kita bisa ketemuin itu mengerti semua akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena setiap orang diciptakan oleh Tuhan punya maksud dan rencananya. Nah, kembalinya seseorang itu untuk melakukan apa yang jadi tugas dari rencana Tuhan atas hidupnya, itulah yang dinamakan dengan pertobatan. Makanya orang baik perlu bertobat. Nah, kalau kita balik lagi dari cerita Yunus, kita mau kupas lagi Yunus ini bertobat. Bertobatnya di mana? Minggu lalu saya katakan bahwa di ayat ketiga, dia mulai pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Yunus yang ketiga, ayat yang ketiga. Jadi akhirnya diselesaikanlah itu tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Nah, inilah dia yang namanya pertobatan.
mengerjakan kembali apa yang sebenarnya harus dikerjakan yang menjadi tanggung jawabnya. Gitu. Nah, orang baik kalau tidak melakukan kejahatan itu belum mengerjakan tugas dan panggilan yang sebenarnya Tuhan mau. Benar nggak? Orang baik yang tidak kenal Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa kenal rencana dan kehendak Tuhan atas hidupnya? Lah, kenal Tuhan aja enggak. Bagaimana mungkin dia bisa dengan tepat mengerjakan yang Tuhan mau? Makanya orang baik perlu bertobat. Tidak ada orang yang tidak perlu bertobat. Semua butuh pertobatan. Yunus dalam hal ini adalah seorang nabi yang ditugaskan Tuhan. Ini nabi loh. Orang zaman dulu nggak bisa langsung serta-merta jadi nabi. Benar? Perlu ada satu kedekatan khusus. Perlu ada satu hal yang perlu dijejaki, dilakukan supaya dia bisa menjadi seorang nabi. Supaya bisa dikenal bahwa dia adalah seorang nabi. Yunus pun perlu bertobat. Nah, setiap orang yang lari dari panggilan Tuhan, setiap orang yang lari dari perintah Tuhan, setiap orang yang lari dari kehendak Tuhan, butuh yang namanya pertobatan. Itu dikonsider sebagai sebuah dosa. Nah, perhatikan orang-orang baik ini yang katanya tidak perlu bertobat ini, bagaimana mungkin dia bisa mengerjakan kehendak Tuhan? Bagaimana mungkin dia tidak lari dari kehendak Tuhan kalau mengenal Tuhan saja tidak? Atau kalau dia mengenal Tuhan dan tidak melakukan apa-apa, itu pun sudah dosa. Interesting kan? Betapa sebenarnya banyak orang yang berkata bahwa dirinya baik dan berkata bahwa pertobatan itu hanya untuk orang jahat. Sebenarnya dia sendiri pun perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Yunus perlu bertobat, saya perlu bertobat. Kita semua yang mendengarkan akan firman Tuhan hari ini perlu bertobat. Gitu. Jadi setiap orang yang tidak mengerjakan kehendak Allah sebenarnya perlu bertobat. Karena kita harus mengerjakan apa yang Tuhan mau, dan itu yang terbaik buat kehidupan kita, dan itu yang terbaik buat kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi poin yang mau saya garis bawahi pertama hari ini adalah orang baik itu perlu bertobat. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan pertobatan. Semuanya memerlukan pertobatan. Entah itu siapa, pendeta yang sudah sekian ribu kali memberitakan firman Tuhan pun, sekali dia meleset melakukan perintah Tuhan, dia butuh pertobatan. Dan hendaklah pertobatan kita terjadi setiap hari. Karena sangat mungkin setiap harinya kita mengambil sebuah keputusan yang lari dari kehendak Tuhan. Nah, itu dia. Pertobatan harus kita kerjakan. Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat kita bertobat, semakin baik. Ya, seperti halnya di kota Niniwe, 120.000 orang perlu bertobat. Iya, mereka jahat. Kejahatannya sampai kedengeran tuh di telinga Tuhan. Sampai kepada Tuhan itu kejahatannya. Tapi Yunus, dia bukan kategori orang jahat, dia kategori orang baik, nabi. Tapi dia juga butuh pertobatan. So, orang baik perlu bertobat. Nah, kalau kita nih yang menganggap diri kita baik ya, aku udah sudah baik lah, nggak nyolong, nggak merokok, nggak apa, nggak pernah nyakitin teman. Cek, apakah kita mengerjakan kehendak Tuhan atau tidak? Mungkin di parts itu kita perlu bertobat, ya. Jadi yang pertama, pastikan kita jangan lari dari kehendak Tuhan. Kalau kita orang baik nih, bagus. Tapi pastikan kita juga tidak lari dari kehendak Tuhan. Karena banyak orang baik yang tidak menyadari apa rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia pikir dia sudah baik, fine, gak ada yang salah dengan hidupnya. Nah, tapi yang salah dalam hidupnya adalah ketika dia tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Itu salah, gitu. Ya, jadi pastikan poin yang pertama adalah
Jangan lari dari kehendak Tuhan. Jangan lari dari kehendak Tuhan. Ketika kita lari dari kehendak Tuhan, itu dikonsider sebagai orang yang tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Itu sudah tidak baik tuh sebenarnya tuh di hadapan Tuhan. Jadi make sure dalam hidup ini kita sedang ditemukan Tuhan, sedang melakukan kehendak dan perintah tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Oke. Kenapa kita perlu mengejar panggilan Tuhan dan tidak lari dari perintahnya? Karena gini, ada orang-orang yang membutuhkan ketaatan kita sebenarnya. Ada orang-orang yang sedang membutuhkan kesaksian kita. 120.000 orang Niniwe sedang membutuhkan ketaatan Yunus sebenarnya. Karena Yunus yang diperintah Tuhan untuk memberitakan akan statement itu 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe. 120 orang itu harus dengar pernyataan itu. Lewat siapa? Lewat Yunus. Kalau Yunus gagal bertobat dalam hal ini, entah apa jadinya 120.000 orang itu. Sama seperti hidup kita, aplikasikan ini dalam hidup kita. Kalau kita gagal bertobat, gagal mengerjakan kehendak Allah, perintah Tuhan, yang rugi bukan diri kita sendiri. Orang-orang di sekitar kita yang seharusnya mendengar perintah Tuhan lewat kehidupan kita, mendengar Tuhan lewat kesaksian kita, mendengar Tuhan lewat ketaatan kita, harusnya mereka bisa diberkati. Tapi karena gagalnya kita menaati firman Tuhan, menaati perintah Tuhan, sehingga berdampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi pastikan kita tidak lari dari panggilan Tuhan, karena orang-orang sangat membutuhkan ketaatan kita, orang-orang sangat membutuhkan kesaksian kita. Oke? Yang kedua adalah begini saudara, kalau kita sudah sadar bahwa kita salah, kalau kita perlu bertobat, ya kan, jangan lama-lama bertobatnya. Yunus perlu 3 hari tuh untuk pertobatannya yang pertama di dalam perut ikan tuh. 3 hari mendekam di dalam perut ikan, nggak ada lampu, nggak ada makanan, ya kan. Di dalam perut ikan tuh rasanya apa ya? Ya nggak tahu sih, belum pernah ngalamin gitu. Tapi ya pasti ya amis, anyir gitu di dalam. Entah apa yang dia rasakan selama 3 hari itu di dalam perut ikan. 3 hari waktu yang dibutuhkan Yunus untuk bertobat sungguh-sungguh, sehingga dia memilih lagi untuk aku mau untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Akan kubayar nasarku, kata Yunus. Nah, kita juga sama saudara. Jangan lama-lama bertobatnya. Kalau bisa dalam hitungan hari, begitu kita udah tahu kesalahan kita, langsung cepat-cepat bertobat dan langsung switch kembali kepada perintah dan tanggung jawab Tuhan. Jangan lama-lama bertobatnya. Bingung kalau sampai dosa itu ditahan sampai bertahun-tahun gitu kan. Udah tahu salah sih, udah tahu sih nggak bener sih, tapi masih disimpan bertahun-tahun gitu. Jangan. Kalau kita sudah tahu bahwa ini meleset nih, ini membuat aku tidak bisa mengerjakan firman Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan, ini membuat aku tidak taat kepada Tuhan, lalu cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat bertobat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa langsung cepat-cepat on track lagi kepada Tuhan. Yunus butuh 3 hari di dalam pertobatan yang pertama. Setelah itu dia marah lagi. Bangsa Niniwe sudah bertobat, Tuhan sudah tidak jadi untuk mendatangkan murkanya kepada kota Niniwe. Lalu dia marah. Sehingga Tuhan harus kembali lagi berintervensi dengan Yunus melalui pohon jarak, ya. Jangan lama-lama kalau kita mau bertobat. Setiap ada kesalahan, setiap ada pelanggaran, setiap ada hal yang meleset dari hidup kita kepada rencana Tuhan, langsung cepat-cepat bertobat.
Ingat, dosa adalah hamartia. Hamartia itu meleset dari target, miss the target. Jadi setiap kali ada keputusan kita yang meleset dari rencana dan kehendak Tuhan, pertobatan perlu dilakukan. Jadi hari ini kita belajar bahwa orang baik pun perlu bertobat. Tidak ada orang yang tidak butuh pertobatan. Setiap orang harus bertobat di mata Tuhan. Karena sangat-sangat besar kemungkinan orang itu gagal di dalam melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Nah, saudara, pastikan kita tidak lari dari kehendak Tuhan. Pastikan kalau kita sempat ngambil keputusan yang salah, sempat melakukan dosa, cepet-cepet bertobat. Nggak perlu berlama-lama, ya kan? Nggak perlu sampai kita dihukum sampai sedemikian rupa, sampai kita jatuh bangkrut dan nggak punya apa-apa lagi, sehingga di saat itulah kita bertobat, kita sudah rugi besar, gitu. Jadi kalau bisa, begitu kita menyadari kesalahan kita, cepat-cepat minta ampun, langsung balik lagi on track kepada Tuhan, kepada rencana dan kehendaknya. Sehingga banyak orang yang nanti akan melihat kesaksian kehidupan kita, banyak orang yang melihat ketaatan kehidupan kita, dan kita bisa melihat buah-buah yang ada, buah-buah dari ketaatan kita, buah-buah dari kesaksian kita, itu yang akan juga selain memberkati kehidupan kita, selain membuat kita kembali berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan, kita juga bisa lihat orang-orang di sekitar kita akan mengalami impact dari ketaatan kita kepada Tuhan, dari pertobatan kita kepada Tuhan, dari kembalinya kita berjalan di dalam rencana dan kehendaknya, sehingga banyak jiwa-jiwa lagi boleh mengenal Kristus dan kerajaannya semakin ditegakkan di muka bumi ini. Saudara, renungkan firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Pastikan hidup kita mengalami pertobatan. Dan kalau ada dosa-dosa yang hari ini yang perlu kita akui di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita sudah tahu harus kita kerjakan tapi kita belum mengerjakannya, ayo mari juga kita minta ampun kepada Tuhan. Dan mulai saat ini kita berketetapan hati, kita mulai berjalan, membayar, mengerjakan apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita, makanya Dia memakai kita, Dia memilih kita untuk melakukan tugas dan kehendaknya. Well, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar saya akan pimpin kita semua di dalam doa, dan biar kita mengingat lagi apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita kembali berjalan di dalam rencana dan kehendaknya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sederhana ini Tuhan Yesus yang kami dengar Tuhan. Biar ini boleh menjadi rema, jadi kekuatan, jadi hikmat dalam kehidupan kita. Kami mengerti Tuhan, understanding-Mu Tuhan. Kami boleh terima Tuhan Yesus, kami boleh miliki Tuhan, sehingga kami boleh mengerjakan firman Tuhan. Benar Tuhan, kami perlu bertobat Tuhan. Kami perlu bertobat Tuhan dari setiap jalan kami yang salah, dari setiap jalan kami yang gak benar Tuhan. Kami perlu bertobat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami, didik kami, bentuk kami supaya kami bisa tetap berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, biar kehidupan kami Tuhan menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap perintah yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, yang kalau kami kerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan, itu juga akan berdampak Tuhan bagi orang-orang yang ada Tuhan di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap pendengar Tuhan Yesus, setiap penonton Tuhan yang menyaksikan Tuhan akan video ini Tuhan Yesus. Biar kebaikan kemurahan Allah boleh terjadi dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan dan melihat akan tayangan ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nantikan di kebaktian-kebaktian yang akan mendatang. God bless.